Selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya yang ada di rumah. Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan kakak di hari Minggu yang penuh sukacita ini, karena kakak percaya setiap adik-adik yang ada di rumah pasti selalu bersemangat di dalam Tuhan. Kega Warrior, let's go. Nah, pagi hari ini di minggu yang sangat ceria dan indah ini, kakak mau membawakan sebuah cerita buat adik-adik semuanya yang ada di rumah. Tetapi sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Kita mau tutup mata bersama-sama dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kami boleh diizinkan lagi untuk menikmati hari Minggu, hari yang baru yang Tuhan sediakan. Tuhan Yesus, bentar lagi kami adik-adik semua di Kega akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan boleh membuka hati kami supaya kebenaran firman yang kami sampaikan nanti dan adik-adik yang mendengarkan juga, kami boleh berbuah di dalam Tuhan dan mengalami sukacita yang besar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik yang kakak kasihi, ya, Kak Susan mau review lagi. Beberapa minggu yang lalu itu kalau tidak salah, Kak Indri bercerita tentang anak yang taat, ya. Berbahagialah ya anak-anak yang taat di dalam Tuhan, mengasihi orang tua. Nah, untuk hari ini kakak mau menunjukkan kepada adik sebuah benda. Mungkin ada yang tahu ya benda ini, ya, ada yang bisa menebak namanya apa dari benda ini. Dan kalau kakak lihat sih, adik-adik mau kakak kasih tunjuk lebih dekat lagi. Ini menyerupai sebuah tempat di mana di dalamnya bisa berisi air, bisa juga ya, atau juga bisa dipakai untuk kalau mama-mama kita itu yang sukanya menanam, misalkannya suka merawat bunga, pasti dipakai ini untuk isi atau untuk menanam bunga. Tetapi kali ini kakak tidak sedang mau bercerita tentang cara menanam bunga, tetapi kakak mau bercerita lewat kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang tong, ya. Kalau kakak mau tunjukin ke adik-adik semuanya, ini mirip seperti tong. Nah, sebelum kakak mau cerita, semua duduk dulu yang baik, dengarkan kakak bicara. Oke, kakak mau menunjukkan sesuatu buat adik-adik semuanya. Cerita hari ini, firman Tuhan hari ini, sebelum kakak masuk ke firman Tuhan, nanti kakak mau cerita dulu, yaitu bercerita tentang tong Barni. Tong Barni. Jadi kenapa dinamakan tong Barni? Karena ya ada seorang anak yang bernama Barni, di mana dia tinggalnya itu di dalam tong. Wah, kakak, kok bisa tinggal dalam tong sih kakak? Kita kan tinggalnya di rumah, kakak tidurnya di tempat tidur yang empuk gitu ya, mau makan semuanya ada. Tapi kenapa ya si Barni kok bisa tinggal di dalam tong? Ya, kakak mau cerita. Pada suatu hari, siang hari, Barni ini adalah seorang anak yang menjual surat kabar. Jadi dia sering berjalan berkeliling untuk menjajakan surat kabarnya. Supaya apa? Supaya dia mendapat cukup banyak uang ya untuk membeli makanan, walaupun itu sedikit demi sedikit, tapi dia akan menggunakan itu untuk mengisi perutnya ya. Tetapi adik-adik mau tahu, kalau hari sudah malam, Barni akan pulang. Dia akan pulang kembali, tapi bukan pulangnya ke rumah adik-adik, dia pulangnya itu ke dalam tong. Dia akan tidurnya di dalam tong ya. Kenapa? Karena itu adalah tempatnya. Barni adalah seorang yatim piatu, dia sudah tidak punya orang tua lagi, hidupnya seorang diri, hidupnya sebatang kara. Dia berusaha menjual koran supaya dia mendapat uang untuk menghidupi dirinya sendiri, minimal dia bisa makan saja gitu ya. Tetapi adik-adik mau tahu ya, pada suatu malam yang sangat dingin ya, ketika Barni pulang dari jualan surat kabarnya itu, dia melewati beberapa toko-toko. Toko-toko itu kan lampunya terang gitu sayangnya. Kemudian di pinggir-pinggir jalan itu kan pada rame gitu ya. Lalu ketika dia menelusuri, dia berjalan mendekati beberapa toko-toko itu, adik-adik, tiba-tiba dia itu seperti mendengar ada suara, ada musik, ada lagu yang itu membuat hatinya sangat tenang gitu ya. Karena sekian lama dia tidak pernah merasakan seperti itu. Ya, kemudian Barni pun mulai berjalan pelan-pelan. Dia mendekati salah satu ruang atau salah satu gedung yang ada di jalan itu. Nah,
Di jendela itu sayang, atau di pintu rumah itu, di pintu gedung itu sayangnya, itu ada tulisan masuk. Nah ya, kalau kita sering lihat itu kan pasti ada tanda masuk. Barney itu dia berpikir dulu, tempat apa ini ya? Apakah boleh orang seperti aku ini masuk di dalam gitu ya? Tapi kayaknya di dalam tuh anget ya, di dalam tuh kayaknya sejuk gitu. Mungkin dia memikirkan lagi kalau dia di dalam tong, kayaknya beda dengan dia berada di dalam ruangan ini. Dan akhirnya saat itu ya, dia mendengar suara lagi, ada nyanyian-nyanyian yang begitu dia sukai ya. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil. Dia dengar kata-kata itu dan itu membuat dia semakin penasaran dan dia ingin supaya masuk ke dalam ruangan itu. Dan tiba-tiba Barney pun membuka pintu itu dan dia masuk ke dalamnya. Ternyata adik-adik, apa yang ada di dalam? Di dalam itu ya, di dalam ruangan itu ada seorang pria yang sedang berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Dia menyampaikan, dia mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, Bapak ini menceritakan bagaimana baiknya Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, ya, menebus semua dosa-dosa umat manusia. Barney adalah salah satu atau pribadi yang tidak kenal siapa itu Yesus. Dan malam itu ketika dia ada di dalam ruangan itu, adik-adik, dia mendapatkan satu nama yang membuat dia sangat tenang, yang membuat dia sangat damai. Ya, kenapa? Karena dia tidak pernah mendengar nama itu, apalagi dia mendengar ada kata-kata yang menguatkan dia. Dan adik mau tahu, ketika kebenaran firman disampaikan oleh bapak-bapak yang ada di tempat itu membuat Barney semakin merasa hidupnya itu semakin tenang dan semakin damai. Adik-adik, waktu semua orang sudah pulang, sudah selesai ibadah atau kebaktian itu, Barney duduk sendiri di situ. Dia heran, kenapa aku harus kembali ke dalam tong gitu ya? Lebih baik aku di sini, bisa tidur di sini, aku bisa mengenal nama itu lebih dekat lagi. Karena ketika aku dengar nama itu, hatiku terhibur, aku penuh sukacita. Nah, saat Barney lagi merenung, adik-adik, ada seorang bapak yang tadi berkhotbah itu, dia turun dari atas, dari tempatnya, dia mendekati Barney dan dia memberikan apa? Dia memberikan kepada Barney sebuah Alkitab. Waktu dia memberikan kepada Barney sebuah Alkitab, ya Barney senang ya. Tapi Barney tidak tahu itu benda apa sih gitu ya. Kenapa Bapak itu kasih aku buku gitu ya. Tetapi setelah dia terima benda itu, Alkitab itu, dan dia mengatakan terima kasih, lalu dia pun pulang. Dia pulang bukan pulang ke rumah sayang. Dia pulang tuh kemana? Dia kembali ke dalam tong, karena dia tidurnya adalah di dalam tong. Selanjutnya, nah sekarang Barney di dalam hatinya itu sudah ada Tuhan Yesus. Kenapa? Dia sudah memiliki nama itu, dia sudah memiliki firman itu yaitu Alkitab, dia sudah memiliki semuanya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik malam itu? Udara di luar sangat dingin. Hujan turun perlahan-perlahan dan membuat tong di dalam ini, di mana Barney tinggal ini sayang, itu membuat tong semakin dingin. Dia nggak punya selimut untuk dia bisa menyelimuti tubuhnya karena dia tinggalnya di dalam tong. Ya, rasa dingin yang begitu kuat membuat Barney sudah tidak tahan lagi, adik-adik. Dia mau berteriak panggil siapa, sepi jalan yang ada di situ, di mana tong itu dia gunakan. Tetapi malam itu dia menjerit kesakitan, terlalu dingin, dan itu dia sudah nggak bisa menahan rasa dinginnya itu. Ternyata Barney sakit parah. Dia tertidur dan akhirnya mungkin dia tidak sadarkan diri. Tetapi malam itu ada seorang bapak polisi yang melewati lorong itu, dan bapak itu melihat ada seperti seorang anak kecil yang menangis kesakitan. Dan ketika bapak itu mendekati tong itu dan dia begitu kaget, ternyata di dalam tong itu ada seorang anak yang sedang sakit dan kedinginan. Bapak itu sangat sedih melihat kondisi Barney karena dia seorang diri. Adik-adik, kemudian dia mengangkat Barney. Dia membawa ke sebuah rumah sakit yang besar di kota itu. Ya, dan perawat-perawat mengurus dia.
dokter semua datang mendekati Barney dan mengurus dia, membawakan dia makanan, membawakan dia minuman yang hangat, sampai dia akhirnya tertidur lelap. Adik-adik, keesokan harinya seorang perawat masuk ke kamarnya Barney di ruang perawatan, sayang. Lalu perawat itu duduk di sampingnya dia, dan perawat itu kan tidak mengenal Tuhan Yesus, dia kan tidak tahu siapa itu Yesus. Tetapi Barney, adik-adik mau tahu waktu dia pergi diangkat oleh bapak polisi itu nggak lupa juga membawa Alkitab itu. Jadi waktu dia ada di dalam ruangan rumah sakit itu, dia membawa Alkitabnya. Nah, pada saat di rumah sakit, adik-adik, dia meminta kepada perawat ini untuk membacakan firman daripada Alkitab ini. Ya, dia minta kepada perawat-perawat, tolong bacakan buat saya tentang Tuhan Yesus di dalam firman ini. Perawat itu heran, siapa Tuhan Yesus? Kenapa disuruh saya membacanya? Tetapi perawat itu mau melakukannya karena permintaan pasien. Biasa gitu kan sayangnya, kalau di rumah sakit itu pasti minta tolong perawat, tolong dong ambilkan ini gitu. Nah, kalau Barney beda sayang. Kalau Barney minta tolong perawat ini membacakan firman Tuhan bagi dia. Di situ perawat itu membacakan bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa semua manusia. Ya, jadi semua. Adik-adik yang kakak kasihi, pada saat-saat terakhir kondisi Barney sudah tidak bisa lagi, ya. Barney menderita penyakit yang sangat parah, dan menurut dokter Barney tidak bisa diselamatkan lagi karena kondisi tubuhnya sudah tidak bisa lagi disembuhkan. Dan pada malam itu adik-adik mau tahu, ya, perawat dan dokter yang ada di situ yang merawat Barney itu, mereka berlutut. Mereka mengenal Yesus lewat hidupnya Barney. Kenapa? Karena mereka melihat bagaimana kuatnya Barney menghadapi penyakitnya dia. Dan pada malam hari itu, adik-adikku, Barney meninggal dunia. Dia pergi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah bayar semua penderitaan yang Barney alami. Adik-adik, di sana, di dalam surga, Barney mendapatkan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Ya, dia mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa dari Tuhan. Karena kesetiaannya, karena rasa kasihnya kepada Tuhan Yesus yang dia kenal, yang dia miliki. Satu-satunya harta yang paling terindah yang dia miliki. Dan adik-adik mau tahu apa yang dia peroleh? Dia mendapatkan mahkota emas. Ya, dia mendapatkan mahkota emas dari Tuhan. Mahkota itu adalah mahkota pemenang jiwa. Jiwa-jiwa yang Barney sampaikan tentang bagaimana kebenaran firman kepada perawat, kepada dokter di ruangan itu membuat Barney semakin bergairah di dalam Tuhan. Dan dia mendapat upahnya pada saat dia pulang kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan Yesus. Dia mendapatkan mahkota yang luar biasa dari Tuhan. Ya, karena Barney sangat luar biasa. Pengorbanan dia, kecintaan dia kepada Tuhan dan kepada jiwa-jiwa, sampai akhirnya dokter dan perawat yang merawat dia itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan adik-adik mau tahu satu hal yang luar biasa, selain dia mendapatkan mahkota dari Tuhan, Barney sembuh di dalam nama Yesus. Adik-adik, kakak percaya hari ini firman Tuhan dengan temanya adalah mahkota kemuliaan kita akan miliki bersama. Seperti cerita Kak Indri minggu yang lalu juga menceritakan bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang taat. Mari kita lakukan itu. Dan satu hal lagi Kak Susan mengingatkan kepada adik-adik semua, waktunya kita mau memberitakan firman. Kepada siapa kakak? Kepada siapapun yang belum mengenal Yesus. Barney mendapatkan mahkota yang luar biasa karena Barney melakukan bagiannya. Barney tidak malu-malu, berani menyampaikan kebenaran firman itu bagi siapa saja yang dia temui. Adik-adik, hari ini kebenaran firman Tuhan kakak aminkan dengan firman Tuhan yang kakak akan buka di 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Kakak bacakan ya. 2 Timotius
4 ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kakak percaya dokter dan perawat yang sudah mengenal Yesus, mereka mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Tuhan karena mereka mendapatkan hidup yang baru di dalam Tuhan. Hari ini tema kita adalah mahkota kemuliaan. Maukah adik-adik dan kakak dan semua yang ada di rumah mendapatkan mahkota kemuliaan? Satu yang kita harus lakukan adalah mengasihi Yesus, mencari Yesus senantiasa lewat firman Tuhan, kemudian sampaikan kebenaran firman kepada siapa saja yang adik-adik temui. Kita mau berdoa bersama-sama? Mari tundukkan kepalamu. Tuhan Yesus, terima kasih. Anakmu boleh selesai berbicara Tuhan, tetapi anakmu percaya saat ini Tuhan juga menolong adik-adik yang ada di rumah. Tuhan berkati setiap mereka. Kebenaran firman-Mu disampaikan Tuhan, biar mereka boleh menerima kebenaran ini dan boleh tinggal di dalam hati mereka. Mereka boleh bertumbuh jadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang mengasihi jiwa-jiwa kepada siapapun yang mereka temui Tuhan. Mereka mau berani memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan, kami semua yang mendengarkan firman-Mu dan melakukannya, kami juga akan memperoleh mahkota kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan menyertai setiap adik-adik yang ada di rumah, dari kelas balita, batita, kelas kecil dan kelas besar. Biar firman hari ini Tuhan boleh tinggal di dalam hati mereka, berbuah, bertumbuh, lebat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kasusan bersyukur buat hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan bagi kita semua. Di dalam nama Yesus kita sudah berdoa. Haleluya, amin.